Ibu Asni. Umur saya 58 tahun. Saya status gender. Saya mau menceritakan pengalaman sakit saya dulu. Dulunya saya sakit lambung dari mulai muda, dari mulai gadis. Saya berkeluarga umur 16 tahun, ibu-ibu. Udah itu saya berkeluarga 1 tahun. Saya suami kerja, saya nggak mau makan. Jadi macam mana kok nggak mau makan? Rasanya kasihan gitu. Orang suami kerja kok, saya di rumah enak-enakan makan-makan aja gitu. Nah disitulah saya kena lambung 1 tahun. Makan saya pun bubur, makan bubur. Terakhirnya berobat terus, sembuh. Lama-lama saya jadi tua, udah tua. Saya kan berjualan sarapan pagi, Setelah saya habis masak, gitu, nggak selera makan, Bapak Ibu. Disitulah lagi kambuhnya, lambungnya. Saya meraung-raung, menangis. Tapi saya tetap semangat berjualan itu, nggak pernah libur. Tanyalah anak saya itu, si namanya si Yuni. Nah, berjualan terus, semangat berjualan. Saya berobat terus. Makan obat itu, makan roti lah ibu. Sikit penelan obat itu. Kalau nggak makan roti, makan bubur 2 sendok. Kadang kok nengok nasi itu bu, saya nangis bu. Nggak dikasih makan nangis, dikasih makan nangis. Sakit, rasanya nyeri kayak di saya rasanya perut saya. Terakhirnya itulah datang teman saya namanya Poniam itu. Dan katanya, apa? Ayolah kita terapi di mana? Katanya. Terapi kita di Pakam. Penyakit apa itu bisa diobatin? Katanya. Segala penyakit bisa diobatin katanya. Ayolah kita ke sana lah. Saya udah nggak tahan kali. Saya tiap hari makan obat tapi nggak pernah sembuh. Simse udah, dokter sudah nggak pernah. Tapi saya semangat bu, berjualan terus, nggak pernah itu istirahat jualan. Bahkan itulah besoknya pergilah saya sama Ibu Pon. Terakhirnya saya berkelanjutan terapi Bu Pon pun istirahat dia. Terakhirnya dia datang ke sini lagi, saya bawa dia lagi. Itulah saya terapi di sini. Terapi di sini adalah 2 bulan. Ada enak. Udah 1 minggu saya coba makan nasi 2 sendok enak. Saya coba juga makan cabai, enak rasanya perut saya. Itulah saya lama. Uang ada, saya berjualan. Waktu jualan saya itu kok nggak pernah sepi bu. Nggak percaya ibu, tanyalah tetangga-tetangga saya itu. Semua ini sama saya. Apa nyari pengalaman di mana, cari dukun di mana? Saya tidak ada cari dukun kalau untuk berjualan, karena untuk ngasih makan anak cucu saya bilang. Dukun saya cuma 2 kata aja. Apa itu bu? Katanya. Kalau cocok rasa orang besok balik lagi. Itulah bu saya bilang. Ya udah gitu 2 bulan lah saya sini terapi. Langsung saya angkat matras. Karena uang ada. Kita kan nggak sombong. Namanya kita jualan. Kalau untuk kesehatan kita bu, kan harus kita perjuangkan gitu. Jadi itulah saya beli matrasnya di rumah. Itulah kadang-kadang saya berjualan, saya promosi juga. Ada orang sakit-sakit, sini loh bu, terapilah bu tempat saya, gratis bu, nggak usah bayar. Nggak ada yang mau, takut saya katanya gitu. Takut apa bu? Tengoklah saya bu, dulunya saya macam mana, sekarang saya macam mana. Sekarang kan saya sehat kayak gitu. Katanya takut kesetrum bu. Apa kesetrum bu? Kesetrum kan saya ada kesetrum kayak gitu. Nggak ada yang mau bu. Kalau enggak ayolah kita ke sana. Dan saya ongkosi, setengah bulan saya ongkosi. Saya bilang kayak gitu. Enggak ada juga yang mau, katanya takut keropos tulangnya. Jadi kok takut keropos macam mana? Pedang saya begitu lemahnya. Selama terapi saya sehat. Kayak gitulah saya bilang ya kan. Nggak ada juga yang mau. Sekarang pun banyak bu yang tetangga-tetangga saya sana. Maka itu Bapak Ibu, ayolah kita rajin-rajin terapi bu, supaya sehat seperti saya bu. Dulunya saya macam mana, sekarang saya macam mana bu. Nah, sekarang emang saya nggak berjualan lagi bu, karena anak-anak saya pun melarang. Udah tua tuh apa lama jualan katanya. Kalau untuk makan mama
aja berapa lah kata. Lagi pun Bu nggak sombong, pensiun saya. Dari jualan saya Bu, alhamdulillah memang ada Bu, nggak sombong saya. Sekarang pun saya angkat masker Fitri ke rumah masih bisa. Langsung dari jualan saya Bu. Tapi kalau kita angkat ke rumah Bu, mati uang saya Bu. Orang sana pada Bu, nggak ada yang mau terapi, nggak ada yang mau selain kayak orang yang dari sini. Orangnya sakit-sakit banyak di sana. Tapi saya berlanjut juga lah, terapi di sini, terapi di rumah di mana. Kalau di alam kan saya banyak loh penyakitnya, tapi selama pakai Surajet, alhamdulillah saya sehat Bu. Iya, sehat saya. Sakit lagi, emanglah Surajet ini kita akui Bu, nomor 1 di dunia Bu. Nah, nggak ada lagi penyakit saya hilang Bu. Lomba lari pun saya sekarang nggak bisa, makan apa pun saya nggak bisa Bu. Tapi begitulah Bu, kalau memang untuk cari jodoh, mau lagi saya Bu. Kesehatan aja lah Ibu. Tepuk tangan buat Bu Asni. Ya, jadi Bapak Ibu, satu hal yang sudah saya ambil dari cerita Bu Asni adalah beliau Bapak Ibu sakit ya, bekerja, sakit sambil bekerja, uangnya pun habis buat berobat. Karena berobat dari ceritakan berobat tak kemana-mana ya Bu ya. Betul. Bahkan tak ke rumah sakit, ke apa gitu, semuanya dari gadis Bapak Ibu. Tapi setelah beliau kenal Surajet, Alhamdulillah. beliau sambil terapi, sambil jualan, sambil terapi, sambil jualan, Master Fitri pun udah bisa dibawa pulang. Iya, tepuk